Jangan bergerak. Hehehe. Lepaskan aku. Sayang. Jadilah gadis yang baik. Jangan bergerak. Atau, hei. Siapa yang mengganggu kesenanganku? Keluarlah. Di sini. Hantu. Hantu. Tentara bayaran, pembunuh bayaran. Aku hanya nebeng. Kalian, semua menyusahkan. Kamu manusia atau hantu? Bagaimana kamu bisa berada di luar pesawat? Jangan gugup. Bukankah aku baru saja bilang? Aku hanya nebeng. Dengan statusku, kalau aku mengajukan paspor, mereka akan mengerahkan tang padaku. Bersikaplah. Ikat dirimu sendiri. Entah kamu manusia atau hantu, kami punya selusin senjata dan seorang sandera. Jika kamu tidak ingin mati, bersikaplah. Begitu, kamu yang minta. Tanda Kaisar King. Dia Kaisar King. Itu Kaisar King. Hei. Kamu tidak apa-apa? Aku. Kurasa aku dibius? Kemarin malam itu kecelakaan. Aku sudah punya tunangan. Hei. Setidaknya beri aku nama. Evelyn Thorne. Evelyn. Dia cukup cepat. Harus kuakui, orang tua Sterling, kamu sangat tidak bisa diandalkan. Kamu memintaku melindungi cucu perempuanmu, dan aku sudah di sini beberapa saat, tapi aku belum melihatnya. Nak itu. Dia akan segera tiba. Nanti, aku akan mentraktirmu makan malam sebagai gantinya. Baiklah. Aku akan menunggu 5 menit lagi. Baiklah, Clara. Jangan sedih. Bagaimana jika kakekmu memperkenalkanmu dengan seseorang yang berbakat dan tampan, seorang guru? Mungkinkah ini cucu perempuan yang orang tua itu minta aku lindungi? Pergi cari makanan. Tunggu, apakah aku terlihat seperti pengemis? Hei. Anginnya kencang. Awas rokmu. Dasar mesum. Aku sudah baik memberimu uang, dan kamu berani menyentuh sahabatku? Aku. Hei. Pertama, aku bukan pengemis. Kedua, roknya terangkat. Aku menutupinya untuknya. Kalau kamu tidak suka, aku akan mengembalikannya untuknya. Berani? Dengar, aku putri sulung keluarga Sterling. Minta maaf sekarang, atau kau akan mati. Benar-benar dia. Sangat galak. Apa dia butuh perlindunganku? Awas. Aku akan membunuhmu. Bukan aku. Bukan kamu, jangan salah paham, akulah yang dipilih kakekmu, dia mengutusku untuk melindungimu. Kalau kamu tidak percaya, angkat teleponnya sendiri, dari tetua Sterling. Cucu perempuanku?
Dia benar-benar pengawalmu? Apa? Dengar. Kakekku sudah pikun, tapi aku tidak. Kamu dipecat. Hei, aku, pergi. Perkumpulan Bulu Hitam. Liga pembunuh terbesar di dunia. Jangkauan mereka telah meluas ke kota sungai. Oh, kamu gadis konyol. Kamu tahu siapa yang kamu pecat? Siapa itu? Arthur King. Saat itu, di medan perang Asia Tenggara, di tengah hujan peluru, dia seorang diri menerobos kepungan. Dia tidak hanya menyelamatkan orang tua ini, dia juga membawa keluar 17 saudara. Itulah malaikat maut hidup di medan perang. Dan dia adalah penyelamat sejati keluarga kita. Nak, kamu telah membuat kesalahan besar. Sebaiknya kamu cepat minta maaf padanya. Kenapa aku harus? Dialah yang pertama kali melecehkanku. Dan aku benci orang-orang yang hanya mengintimidasi wanita. Mesum. Dia menyentuhmu? Oh, itu bagus. Itu berarti pria itu punya perasaan padamu. Aku pikir, kamu sebaiknya menikah saja dengannya. Setuju? Menikah dengannya? Kakek, apa kamu gila? Apakah dia mengancammu? Tidak. Tidak ada yang menarik perhatiannya. Clara, kelompok kita penuh dengan arus bawah sekarang. Dengan bahaya mengintai di mana-mana. Kita harus memiliki seseorang seperti dia untuk menstabilkan keadaan, agar kita bisa berdiri teguh. Lagi pula, penampilan pria itu persis tipe kamu, bukan? Jadi, sayang ini suka tipeku, ya, HMPH, selera bagus. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Kamu lihat apa? Aku lihat kalung itu. Tapi, cukup besar dan putih, ya? Kakek, lihat dia. Dia jelas seorang mesum total. Kau, bocah, masih kurang ajar. Dengar, bagaimana menurutmu cucu perempuanku? Kenapa kau tidak menikahinya? Gimana? Ya, sebenarnya, itu tidak mungkin, loh. Tapi, karena cucu perempuanmu sangat menyukaiku, aku mau terima dia. Siapa yang memberimu kalung ini? Kenapa aku harus bilang? Sepertinya ada tikus di keluargamu. Kamera mikro ini adalah barang kelas militer. Kalung ini, aku biasanya menyimpannya di brankas pribadiku. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengutak-atiknya? Arthur, aku hanya punya satu cucu perempuan. Kau harus menjaganya dengan baik. Oke. Tapi, loh, dia harus minta sendiri padaku. Tolong dong. Arthur, apa yang kau lakukan? Aku juga tidak mau ini, kau tahu. Tapi kakekmu bilang,
Aku harus melindungimu dari dekat. Dia juga bilang, karena kita akan bersama selamanya. Kita harus terbiasa sejak awal. Kau, mundur. Jika kau mendekat, aku akan berteriak. Bahkan jika kau berteriak sekeras-kerasnya, tidak ada yang akan mendengar. Ini seperti siaran langsung 24 jam sehari. Tikus ini cukup berani. Jangan kira hanya karena kau mencuci otak kakekku, aku akan membiarkanmu lolos. Keluar. Nona Sterling, memperlakukan tunanganmu seperti ini tidaklah cerdas. Jadi katakan padaku, jika aku tiba-tiba menjadi liar dan melakukan sesuatu padamu, apakah kakekmu akan bahagia, atau senang, atau bersemangat? Keamanan ketat, tapi orang dalam berhasil memasang kamera di kamar mandi. Siapa yang bisa bebas masuk kamar tidur ini? Siapa gerangan? Bicara, bagaimana bisa Clara Sterling tiba-tiba punya pengawal? Dan dia menemukan semua kamera tersembunyiku? Apakah kau mengkhianatiku? Itu benar-benar bukan aku. Jangan lupa, ibumu dirawat di bangsal VIP setiap hari. Uang yang terus habis, siapa yang membayarnya? Jika aku menghentikan dana, Tidak, aku mohon padamu. Kau bisa lakukan apa saja padaku. Jangan hentikan obat ibuku. baik, maka malam ini, kau akan menemaniku. Mas, Apa? Nona Torne punya masalah dengan itu? Jangan kau lupa juga, grup Torne sudah bangkrut sejak lama. Keluarga Vance sudah memberimu bantuan. Mau ikut? Ayo. Di siang bolong, tidak, di malam gelap, di bawah langit terbuka, kau menggertak seorang gadis kecil, tidak punya malu. kau? Tuan King, tolong, kau harus selamatkan aku. Aku mohon padamu. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Hei, siapa kau? Kau tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda keluarga Vance di kota sungai. Menghancurkanmu, semudah menginjak semut. Jadi, inilah yang disebut tunanganmu? Dia tampan, tapi agak buta. Siapa yang kau sebut buta? Aku bilang dia buta. Baik. Kau kenal pria sok tampan ini? Kau berani diam-diam dengan pria, begitu? Gimana denganmu? Kalau kamu butuh pendukung, datang saja padaku, orang seperti itu. Ada gunanya apa? Kamu berani, di depanku, macam-macam dengan wanitaku, ya? Persetan. Black Feather Society, jadi benar anak buahnya yang mengejar Clara. Bajingan. Urusan ini belum selesai denganku. Sayang, bukankah kamu sahabat Clara? Bagaimana bisa kamu berakhir dengan orang seperti itu? Tuan King, kamu salah paham. Aku tidak kenal dia. Benarkah? Tapi, apa yang kalian berdua bicarakan tadi, aku dengar semuanya. Arthur, kamu mengganggu Chloe lagi? Apa kabar, Chloe? Dia tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Baiklah, Chloe, kami pergi dulu.
Bangun sekarang. Kamu tidur di sofa malam ini. Ada apa? Bukankah kita tidur dengan nyenyak kemarin? Kalau kamu tidak suka di sini, kalau tidak nyaman, carilah Chloe. Oh, cemburu, ya? Baiklah, aku akan pergi ke Chloe. Hei. Ini bahkan tidak senyaman tidur di tebing di Afrika Selatan. Nona Thorne, kamu butuh bantuan? Drake Vance adalah tunanganku, tapi aku merasa kamu jauh lebih baik darinya. Jika kamu membantuku, aku akan memberikan semua yang aku miliki. Kebetulan sekali. Aku suka mengganggu wanita yang tak bisa disentuh orang lain. Abaikan dia. Hei, kamu mencari Evelyn? Dia sedang sibuk sekarang. Siapa kau? Evelyn Thorne, kamu berani selingkuh? Ya, bukan hanya hari ini, mulai sekarang, kamu akan dikhianati. Kemana kamu pergi tadi malam? Aku mencari kamu di seluruh rumah. Kamu tidak ada di mana-mana. Wow, kamu sekhawatir itu padaku? Jangan sombong. Siapa yang khawatir sama kamu? Nona Sterling. Bagaimana kalau minum? Aku dengar tentang grup Sterlingmu proyek baru, dan persetujuannya masih di tanganku. Nona Sterling, Tuan Vance sedang membantu kita. Itu hal yang baik. Dalam bisnis, harmoni adalah kunci. Tepat. Buat Tuan Vance senang, dan semuanya mungkin. Drake, keluarga Sterling belum mencapai jalan buntu. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Kamu sok gengsi, ya. Aku membantu kamu, dan itu bentuk hormatku padamu. Satu malam untuk keamanan perusahaanmu. Banyak wanita yang rela mati untuk itu. Ayo, ikut aku ke hotel sekarang. Buat aku senang. Atau kalau tidak. Aduh. Jika tangan kotormu menyentuhnya lagi, atau menyentuhnya sekali lagi, aku pastikan mereka tidak akan berfungsi lagi. Kamu lagi? Kamu beruntung dan lolos terakhir kali. Dan sekarang kamu berani muncul di depanku? Hari ini, aku akan memastikan kamu masuk berdiri dan keluar di atas tandu. Drake Vance, apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Ini adalah masyarakat hukum. Nona Sterling. Hah? Aku rasa kamu belum mengerti situasinya, kan? Sepertiga dari bahan baku rantai pasokan berada di tangan keluarga Vance, tepat dalam genggamanku. Oh. Dan proyek barumu dokumen persetujuan masih ada di mejaku. Jika kamu berani membantu orang ini dan mengatakan satu kata lagi, aku akan membuat keluarga Sterling bangkrut besok. Nona Sterling, kamu harus tahu kapan harus bersikap cerdas. Untuk seorang pengawal biasa, menyinggung Tuan Vance. Itu tidak sepadan. Tepat. Itu puluhan juta dolar dalam pesanan. Ambil ini. Arahkan ke kakinya, dan pukul ke bawah. Jika kamu memukulnya sampai aku puas, miliaran dolar dalam pesanan yang kusebutkan, akan kutandatangani di sini untukmu. Aku tidak mau. Maka keluarga Sterling bisa menunggu kebangkrutan saja. Jangan merasa terbebani, pukul saja aku. Aku tidak mau. Aku sudah begitu keras padamu. Aku tidak layak kau korbankan begitu banyak untukku. Tuan Vance, begitu banyak orang mendengarkan. Selama dia memukulku, kau akan memberikan miliaran dolar dalam pesanan, dan tidak boleh mundur. Hei, aku, Drake Vance, menepati janjiku.
Setiap janji itu pasti. Tenang saja, aku kuat. Peluru pun tidak bisa menembusku. Lak, Tuan Vanse, sudah selesai. Giliranmu. Sudah, giliranmu. aduh. Hei, kamu berani? Aku bilang, aku punya koneksi. Kalau kau sentuh aku lagi, aku akan bunuh seluruh keluargamu. Ah, Jangan macam-macam. Sentuh anak buahku lagi. Lain kali bukan cuma lengan patah. Sesederhana itu. Omong-omong, malam itu, wanitamu, dia seksi. hei, kamu. Aku akan bunuh kamu. Paman Scar, sekarang pergi ke Hotel Seaside. Bawa Phantom. Itu Scar tangan besi. Ini buruk. Dia seseorang yang benar-benar berani membunuh. Kudengar tinjunya bisa menghancurkan tembok bata. Pengawal ini sekarang dalam masalah besar. Arthur, ayo pergi sekarang. Paman Scar bukan orang yang bisa diajak main-main. Paman Scar. Ini bocah ini. Dia mematahkan lenganku. Dan dia tidur dengan wanitaku. Kau harus dukung aku. Dasar laki-laki tidak berguna. Membiarkan pria sok tampan mengintimidasi kamu. Kau telah mempermalukan namaku. Bocah, kamu masih muda. Baiklah. Kalau kamu datang ke sini, berlutut, merangkak di antara kakiku, aku akan mengampuni hidupmu. Kamu? Kamu tidak pantas. Kamu? Kamu pikir kamu layak? Kecepatanmu. Bagaimana bisa begitu cepat? Lepaskan. Rusak. Aku juga mau lepas, tapi seseorang baru saja bilang. Aku harus merangkak di antara kakimu. Ah. Hei, kakek. Tuan King. Seperti ini, jika kamu mau, aku bahkan akan merangkak di antara kakimu. Ah. Silakan. Bocah, jangan kamu terlalu sombong. Kamu mengejutkanku tadi. Phantom, sebaiknya kamu ajari bocah ini. Jadi kamu yang mengganggu temanku? Benar-benar Phantom. Peringkat kelima di daftar buronan paling dicari Dark Web. Seorang tokoh penting. Bagaimana dia bisa datang ke kota sungai? Arthur, oh tidak. Dia mesin pembunuh. Santai, gampang. Pembunuhan terakhirnya, terhadap seorang tokoh penting, gagal total. Sepertinya kamu memang punya kemampuan. Informasi rahasia tingkat tinggi seperti ini, kamu bahkan tahu tentang itu. Tapi sayang, orang yang akan kubunuh tidak bisa lolos. Mustahil. Ini. Kekuatan ini. Ini jelas di luar batas manusia. Mungkinkah? Apakah kamu yang legendaris itu? Kaisar King. Siapa itu? Tidak kenal dia. Aku hanya pengawal Nona Sterling, hanya seorang pengawal. Bukan orang terkenal. Nak, jangan sombong. Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Waktunya mati. Hei, bukankah kau pembunuh bayaran peringkat kelima? Kenapa kau begitu lemah? Tidak, dia terlalu kuat. Satu pukulan dan organ dalamanku hancur. Dia bukan orang biasa. Sampah. Hei, jangan kira aku tidak bisa menghadapimu. Aku bilang, gembong seluruh kota Teluk Tuan Steel adalah bosku. Kau mati.
Nak, aku dengar. Kau macam-macam dengan anak buahku? Tuan Steel, aku salah, Tuan Steel. Ampuni aku, Tuan Steel. Macam-macam dengan anak buahku. Dan kau mati. Tuan Steel. Tuan Fan sedang dalam masalah di aula jamuan. HMPH. Yang lain yang menginginkan kematian. Ayo. Tuan Steel. Kita celaka. Tuan Steel adalah gembong kota Teluk. Dia kejam. Tidak ada yang bisa lolos darinya hidup. Arthur, ayo. Sekarang juga. Mau lari sekarang? Terlambat. Sekarang kau mau lari? Terlambat. Tuan Steel. Ini bocahnya. Dengar. Dia mematahkan lenganku. Dan dia menyakiti Paman Scar. Bos, bocah ini tangguh. Sulit dihadapi. Tangguh? Kau terlalu lemah saja. Enya. Kau bocah, tusuk perutmu 3 kali. Aku akan melepaskanmu. Kau ada di tanganku sekarang. Ini 1000 luka. Pedang darah. Katanya, luka dari pedang ini tidak pernah sembuh sampai kau kehabisan darah. Bagus. Aku akan menggunakan darahmu, bocah, untuk membasahi ruang perjamuan ini. Lihat nanti seberapa sombongnya kau. Setelah kau mati, bocah, aku akan merawat pacar perempuanmu. Mulutmu kotor. Berani sekali kau memukulku lagi. Tidak ada yang berani menyentuh orang-orangku di depanku, aku katakan ini sekali lagi. Ambil pedangnya. Lakukan sendiri. Pedang ini memotong besi seperti mentega, tidak bisa dihancurkan. Ternyata patah. Siapa kamu? Tuan Steel, orang seperti apa dia? Dia hanya pengawal biasa saja. Pasti salah pisaunya. Pisau itu. Bocah kurang ajar. Drake Vance adalah tuan muda grup puncak. Dia memberiku miliaran dolar setiap tahun. Dia sumber penghidupanku. Seluruh kota sungai tahu peraturanku. Tidak ada yang boleh menyentuh keluarga Vance. Kau melanggar aturan. Jadi kau harus dihukum. Aturan? Aku punya aturanku sendiri. Siapapun yang berani menyentuh keluarga Sterling, akan kuhancurkan. Baik. Kalau begitu, kita ikuti aturan. Kita akan bertarung secara adil. 1 pertandingan. Yang kalah mati. Cincin besi ini bisa meningkatkan kekuatanmu 10 kali lipat. Ajar dia sampai babak belur. Arthur. Jangan pergi. Tanganmu terasa sangat lembut. Kau sebaiknya pegang erat nanti. Bagaimana kalau aku takut sampai mati? Maka kau akan menjadi janda. Di saat seperti ini, dan kau masih bercanda? Cincin besi kecil ini sekuat itu? Ayo. Coba saja. Nak. Aku akan melumpuhkanmu sekarang. Scar, ada apa denganmu? Scar, Paman Scar yang terkenal, benar-benar hancur karena jabat tangan? Dan dengan kekuatan 10 kali lipat. Pengawal ini terlalu kuat. Nak, apa yang kau lakukan? Kau benar-benar menghancurkan saudaraku sampai mati? Hei, aku tidak bersalah. Sayangku baik-baik saja. Persetan. Peluru bisa membelok.
Keterlaluan. Tidak. Aku tidak bisa main-main dengan bocah ini. Bos, aku buta terhadap statusmu yang sebenarnya. Apa jenis dewa sejati kamu? Tuan Steel, kau raja kota sungai. Bagaimana kau bisa bersujud padanya? Kamu, diam. Aku tidak bisa melindungimu lagi. Kau sendiri. Sudah kubilang aku di sini untuk melindungi Clara. Tenang, tenang, aku urus. Tidak, jangan terburu-buru. Itu kecelakaan. Jika bukan karena tombolmu itu, peluru itu akan menembus. Bos, tolong lepaskan aku. Aku akan melakukan apa saja. Baiklah, aksi konyolmu barusan. Merusak baju sayangku. Minta ganti rugi itu wajar, kan? Tentu. Tidak mahal. Hanya 300 juta dolar. 300 juta? Ya, Layak. Nona Sterling. Saya masih punya satu set perhiasan bagus, dan saya akan suruh seseorang membawanya untuk minta maaf. Tuan Steel, kau pengkhianat. kalau kamu... Aku juga bayar. Aku akan memberi Nona Sterling satu set mutiara bercahaya. Sebagai kancing, bagaimana? Baru begitu. Kau dengar itu? Ambil mutiara bercahaya itu. Mutiara bercahaya sudah datang. Di mana mutiara bercahaya? Bos? Hahaha. Persetan. Arthur, kamu baik-baik saja? Baiklah. Kamu ketakutan setengah mati. Dan kamu masih sekuat itu? Kamu berani memperdayaiku? Aku akan membunuhmu. Orang tua. Itu dia. Aku ingin dia mati. Dia milikmu. Tidak. Orang tua bangka. Berapa umurmu sebenarnya? Negara naga kita menghormati orang tua. Kami tidak melawan orang tua. Kembali. Hamhaha. Bocah sombong. Ini adalah daftar peringkat pembunuh nomor 1 yang abadi. Keluarga fans benar-benar punya pengaruh. Aku dengar dia berusia 180 tahun. Apa dia masih manusia? Orang tua bangka bukan main-main. Arthur? Dia bahkan bukan manusia lagi. Mungkin kita harus minta maaf dan pergi. Arthur. Seseorang. Ada dokter? Hahaha. Bocah. Aku telah membunuh setiap musuh kuat di luar sana. Kamu masih terlalu hijau. Bagus. Yang abadi memang sesuai dengan namanya. Setelah kamu mati, bocah, aku akan merawat wanitamu. Apakah aku bilang kau boleh menyentuhnya? Orang tua bangka? Cukup? Giliranku. Kamu, apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Tapi tetap saja, kau pantas dipukul, dan karena aku menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, aku tidak memukulmu, tapi kau menusukku, yang sungguh memilukan. Begitu dalam dan tak terduga, di usia yang masih muda. Dia bisa mengendalikan pikiran orang, jadi aku harus merayunya. Berhenti memukulku. Kau si manis, sihir apa yang kau gunakan padaku? Dan kau malah memarahiku. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu tinggal. Guru, apa kau sudah gila? Guru, bangun sekarang. Guru, bangun. Dia mati. Dia mencekik dirinya sendiri sampai mati. Dia mencekik dirinya sendiri sampai mati. Bagaimana mungkin? Kurasa itu karena dia menusukku tadi dan merasa bersalah, jadi rasa bersalahnya bertambah.
Lalu dia begitu saja mengirim dirinya sendiri. Yang tidak pernah terdengar. Ini adalah tipuan macam apa ini? Sebelum dia mati, pengawal itu menjentikkan jarinya. Mungkinkah dia? Semuanya. Ini menunjukkan satu hal, berbuat salah, dan kau akan membayar harganya. Benarkah, Tuan Vance? Bos. Bos, Siapa yang menyuruhmu berdiri? Ada apa ribut-ribut? Kamu menyakiti mataku? tidak. Kenapa kamu harus menakutiku? Aku mudah takut. Kamu tidak bisa memukulku. Aku satu-satunya putra selama 9 generasi. Ayahku, Victor Vance, dia bos terbesar di kota sungai. Kalau berani sentuh aku, kau mati. Blah blah blah, ngomong apa sih? Bos. Aku salah. Mutiara malam, akan kukirim segera. Ditambah 10 lagi. Tunggu, tidak. Sebenarnya kamu mau apa? Apa yang barusan kamu katakan? Tidak, serius, kamu mau apa? Tentu saja, aku mau uang. Semua uang yang kamu punya, serahkan. Atau, aku akan membuat keluargamu punah. Ini. Aku berikan semuanya. Hei, ini uang yang ayahku tabung untukku sejak aku kecil. Semuanya ada di sini. Kata sandinya. Bos, aku lupa karena kamu membuatku takut. Bagaimana kalau aku pergi tanya ayahku? Tidak perlu, aku coba sendiri. Kartuku punya puluhan kata sandi dinamis. Kamu akan mati mencobanya. Sidik jari dan iris otorisasi paksa diberikan. Mulai transfer aset, rekening bank konstruksi dikosongkan. Rekening bank komersial dikosongkan. Rekening pribadi luar negeri dikosongkan. Transfer aset selesai. Total jumlah yang diterima. 5 miliar, 3.720.000 dolar. Apa? 2 miliar dolar. 3 miliar dolar. 5 miliar dolar. Tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Aku bermimpi. Mimpi. Kenapa kau masih begitu bodoh? Aku sudah mentransfer uangnya. Terima kasih. Bos, kau tidak bisa mengambil semua uang ini. Ayahku akan membunuhku. Kembalikan sedikit saja. Sedikit saja. Itu 5 miliar dolar. Sekarang sudah di rekeningku, jadi itu milikku. Bos, tolong, aku mohon padamu. Uang sebanyak itu. Ayahku benar-benar akan membunuhku. Lagi pula, kau tidur dengan wanitaku. Diam. Biarkan aku memberitahumu. Anggap ini pelajaran untukmu. Lain kali kau melihatku, berjalanlah ke arah lain. Ayo, sayang, pergi. Hei, tidak apa-apa. Sekarang, di saat seperti ini, dan kau masih ingin tidur? Apa kau sadar seberapa besar kekacauan yang kau buat hari ini? Ayah Drake tidak akan membiarkan ini begitu saja. Biarkan dia mencoba. Bukan hanya kota sungai, bahkan seluruh negara naga, tidak ada yang bisa menyentuhku. Aku bilang padamu. Mari tidur denganku. Mesum. Aku tidak pernah bilang aku pria terhormat. Lagi pula, bukankah itu demi kebaikanmu sendiri? Uji coba sebelum menikah. Kalau kau tidak puas, Clara, ada yang salah. Ini darurat besar. Aduh, maaf. Silakan, lanjutkan. Ayah, kami tidak melakukan apapun. kan, hanya sedekat ini. Oh tidak. Ini benar-benar bencana besar. Tadi, Victor Vance memberlakukan perintah penguncian total pada grup Sterling kita. Dia bekerja sama dengan 5 bank investasi top untuk menjual saham kita. Arus kas perusahaan, dalam waktu setengah jam, telah menyusut sebesar 4 miliar dolar. Mereka bergerak sangat cepat. Jangan khawatir, Ayah, minggu depan. Aku akan pergi ke CEO Group Tornay untuk membahas kemitraan. Jika kedua perusahaan bergabung, kita bisa bertahan melawan grup puncak dalam perang yang berkepanjangan. Bagus. Idiot. Tak berguna. Bodoh. Membiarkan seorang pengawal biasa dari keluarga Vance menipu 5 miliar dolar. Aku tidak peduli bagaimana kau bermain dengan wanita.
Tetapi jika seseorang mengambil uang dari saku keluarga fans, kau mati. Ah. Grup punya lelang besok. Perangkap sudah dipasang. Jika keluarga Sterling berani bergerak, aku akan membuat mereka kehilangan segalanya. Kali ini jika kau mengecewakanku lagi, berlutut di sini, kau tidak akan mendapat cambuk, tetapi peluru. Keluar. Arthur King. Kau membuatku tidak bisa ereksi lagi? Aku belum selesai denganmu. Kabar sudah tersebar. Lahan di timur kota itu dikabarkan sebagai properti real estate utama. Arus kas keluarga Sterling sedang ketat. Mereka pasti akan menjual semua yang mereka punya untuk bersaing dengan kita. Setelah mereka membelinya dengan harga tinggi, mereka akan tahu bahwa itu lahan terkontaminasi, tidak berharga, tidak bisa dikembangkan, dan tidak bisa dijual kembali. Arus kas ketat, bank menagih pinjaman. Pemasok berbalik melawan mereka. Keluarga Sterling harus bangkrut. Kau pintar sekali, ayah. Hah? Silakan duduk. Oh, sudah lama tidak bertemu, tapi rasanya kau semakin besar. Apa yang kau lakukan? Maaf, aku salah mengira kau orang lain. Kukira kau Clara. Arthur King. Apa kau menggertak Chloe lagi? Tidak, itu kesalahpahaman. Kali ini, pasti kecelakaan. Baiklah, Clara, aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, apa kau dengar tentang lelang hari ini? Ada sebidang properti real estate utama yang dilelang. Aku juga dengar, lahan itu sangat penting bagi perusahaan. Aku harus mendapatkannya. Nona Sterling, aku khawatir kau akan kecewa. Lahan itu, keluarga fans bertekad mendapatkannya. Begitu? Kalau begitu kita lihat siapa yang lebih hebat, siapa yang menawar lebih tinggi menang. Nak, beberapa waktu lalu, kau mengambil 5 miliar dolar dari keluarga fans. Uang itu, kau harus bayar pokok dan bunganya, sampai sen terakhir. Keluarkan. Baik. Aku akan menunggu. Selanjutnya, kita punya item terakhir malam ini, sisi selatan lahan distrik baru tepi teluk, total luas, 56,65 hektar, tawaran awal, 2 miliar dolar. Kenaikan tawaran minimum, tidak kurang dari 50 juta dolar. Lahan itu telah dinilai oleh 3 lembaga internasional untuk potensi investasi, semua peringkat AAA, perkiraan setelah pembangunan, pendapatan tahunan adalah setidaknya 15 miliar dolar. Penawaran dimulai sekarang, 2,5 miliar dolar, 3 miliar dolar, 3,5 miliar dolar. 4 miliar dolar, 5 miliar dolar, 6 miliar dolar, 7,5 miliar dolar, 8 miliar dolar. Clara, sepertinya keluarga fans akan melawan kita sampai akhir yang pahit. Begini, perusahaanku bisa mengumpulkan tambahan 2 miliar dolar. Jadi gunakan untuk sekarang. Lahan ini terlalu bagus, jadi kita harus melawan mereka sampai akhir. Chloe, kamu sahabatku. 8,5 miliar dolar. Ah, ini sangat bagus, tapi dengan harga ini, kami keluar. Bagaimanapun, ini untuk keluarga Sterling dan fans. Ini medan perang mereka. Sumber daya mereka jauh melebihi kita. 9 miliar dolar.
Dan Nona Sterling, sepertinya di antara semua yang hadir, hanya kita berdua yang tersisa, tapi maaf. Mengenai lahan ini, keluarga Vance tidak akan melepaskannya. Kita bisa main-main dengan mereka untuk saat ini. Begitu mencapai 20 miliar dolar, kita tidak perlu mengikutinya. Apakah kau tahu? Ya, rumah lelang itu diam-diam dimiliki oleh keluarga Vance. Properti real estate utama itu sebenarnya sangat tercemar. Itu adalah zona industri terbengkalai. Harga pasar tidak lebih dari 30 juta dolar. Mereka memalsukan satu set lengkap laporan penilaian untuk membesar-besarkan ekspektasi 10 miliar dolar, khusus untuk memancing keluarga Sterling masuk. Mereka ingin bermain game ini denganku. Pergi. Atas namaku, dengan rumah lelang, menandatangani perjanjian taruhan, jika aku bisa mendapatkan tanah itu untuk dijual lebih dari 20 miliar dolar, semua hasilnya menjadi milikku. Jika tidak, aku akan membayar 20 miliar dolar dari kantongku sendiri sebagai kompensasi. Ya, 10 miliar dolar. Tuan Vance menawar 10 miliar dolar. Sekarang kita bisa bersenang-senang dengan mereka. Begitu mencapai 20 miliar dolar, kita berhenti menawar. apa yang kita lakukan, Chloe? Ditambah dana yang dipinjamkan perusahaanmu padaku, paling banyak. Aku bisa menambah 200 juta dolar lagi. Tapi keuntungan yang diharapkan dari tanah ini setidaknya 15 miliar dolar. Sayang sekali jika dilewatkan. 10,2 miliar dolar. 13 miliar dolar. Kau gila? Dari mana kau dapatkan 13 miliar dolar? Jika kau menang tender, tapi tidak bisa bayar, kau akan berakhir di biro keamanan. Jangan khawatir, aku dukung kau. Oh, orang terkaya di kota sungai, bahkan tidak mampu menawar 13 miliar dolar, keluarga Sterling punya banyak uang. Apalagi 13 miliar dolar, bahkan 23 miliar dolar, kami mampu menawar. Omong besar, bocah. Sebentar lagi. Jangan menangis. Ayah, terus tawar. Buat mereka membayar mahal. 16 miliar dolar. 19 miliar dolar, 20 miliar dolar. Bocah, hahaha. Masih mau menawar? Hei, 20 miliar dolar, aku mundur. Kamu, kenapa kamu berhenti mengangkat papanmu? aku hanya tidak merasa ingin melakukannya. Apa? Kamu memaksaku menawar? Kamu lakukan itu sengaja. Kamu pasti sengaja. Ya, aku sengaja. Kamu juga. Sengaja juga, ya? Kamu mengklaim ini adalah properti real estate utama, senilai puluhan miliar dolar, tapi kenyataannya, itu hanya tanah yang sangat tercemar, tanah gurun yang sangat mahal. Nilai pasarnya diperkirakan 30 juta dolar. Apa yang kamu lakukan adalah mencoba memancing keluarga Sterling ke dalam perangkap, membuat mereka membeli dengan harga yang terlalu tinggi, sehingga mereka kehabisan arus kas, dan bangkrut, kan? Jadi keluarga fans securang itu? Kamu bicara tentang kerjasama, tapi kemudian melakukan aksi seperti ini. Bukankah itu seperti memotong hidung untuk menyakiti wajah sendiri? Menghabiskan 20 miliar dolar pada tanah gurun senilai 30 juta dolar. Itu kerugian yang besar. Semua diam. Ayah, di mana kita akan mendapatkan 20 miliar dolar dalam aset likuid? Sekarang bagaimana? Diam. Kamu mempermalukan kami. Nak. Bagus sekali. Aku, Victor Vance, sudah puluhan tahun bermain dalam bisnis ini. Dan ini pertama kalinya aku mengalami kerugian sebesar ini. Tapi jangan terlalu sombong. Rumah lelang ini milikku. Satu kata dariku. Penawaran tadi bisa dibatalkan. Oh ya? Rumah lelang itu milikmu. Terus, aku sudah menyuruh rumah lelang menandatangani perjanjian taruhan sebelumnya. Ada hitam di atas putih. Lihat sendiri. Ini, apa? Volume transaksi melebihi 20 miliar dolar. Semua uangnya masuk ke dia. Ya, hitam di atas putih, adil dan mengikat. Orang tua. Bayar?
Ayah. 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 Keluarga fans benar-benar bertemu lawannya. MHM. Hei, 3 hari. Jangan lupa 20 miliar, transfer ke rekeningku, kalau tidak, aku akan datang mengambilnya langsung. Ayo. Arthur King. Kau. Nona, mengunjungi rumah selarut ini, ya? Dedikasi, ya? Tuan. Saya dari Biro, Unit Operasi Khusus. Sebulan lalu, kau masuk Oak Haven dari luar negeri, tapi tidak ada catatan tentang masukmu. Aku sangat curiga kau mata-mata. Tunjukkan KTP-mu. KTP? Oh, oke. Aku cari dulu. Oh, ini dia. Hei, tunggu. Jangan sampai kutangkap kau, atau akan kubuat kau membayarnya. Ada apa, Chloe? Kambuh lagi? Arthur, kau antar Chloe pulang duluan. Aku pulang sendiri. Hei, kau baik-baik saja? Tidak. Aku hanya sedikit sesak. Pena dingin bawaan, stagnasi darah dan energi. Kondisi ini sudah ada padamu selama lebih dari 20 tahun, kan? Selama ini, kau mengandalkan perendaman air es untuk pereda nyeri. Pantas kau lemah sekali. Tapi metode ini mengorbankan energi vitalmu. Jika ini terus berlanjut, kau takkan sampai umur 24. Aku tahu. Mungkin. Ini memang takdirku. Aku bisa menyembuhkanmu. Keseimbangan energi. Apa itu keseimbangan energi? Kamu memiliki fisik dingin ekstrem, dingin yang menusuk tulang. Untuk menyembuhkannya sepenuhnya, kamu perlu menemukan seorang-orang dengan energi hangat murni, dan biarkan energi hangat murni mereka masuk ke tubuhmu, untuk mencairkan dingin yang menumpuk selama bertahun-tahun. Di dunia ini, tidak mudah untuk menemukan orang seperti itu. ada. Akulah orangnya. Tidak. Kamu tunangan Clara. Dia sahabatku. Kita tidak bisa. Dingin sekali. Tolong. Antar aku kembali. Kamu tidak bisa terus merendam di air es. Itu hanya solusi sementara. Tepatnya karena kamu adalah temannya, aku tidak bisa diam saja dan melihatmu mati. Biarkan aku menyelamatkanmu. Kalau begitu tolong bantu aku. Jangan khawatir. Aku akan lembut. Kamu sudah bangun. Ini obat yang aku siapkan untukmu, kamu akan pulih sepenuhnya dalam seminggu. Terima kasih. Sekarang setelah kamu bangun, berpakaianlah, aku akan mengantarmu kembali.
Seandainya aku bertemu denganmu lebih awal. Kamu kembali. Masih belum tidur? Kamu cari apa? Arthur tidak kembali bersamamu? Aku menyuruhnya mengantar Chloe pulang. Kamu gila. Sendirian berdua di tengah malam? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Apa yang akan kamu lakukan? Ayah, tidak mungkin. Lagi pula, ayah. Apa kamu benar-benar menginginkannya sebagai menantu laki-lakimu? Oh, Ceke, aku benar-benar tidak tahu apa yang dimiliki bocah itu, pesona apa. Ini kakekmu yang terus-menerus menelepon, mendesakku untuk menahannya di sini. Ah! Gunakan ini malam ini. Pastikan kamu memikatnya. Apa ini? Ayah, apa yang kamu lakukan? Oh, ini menarik, bukan? Apakah aku perlu mengajarimu? Rentangkan kakimu dan goyangkan pinggulmu, bagaimana dia bisa menolak? Oh, kamu kembali. MHM. Ada apa? Apa ini? Biarkan aku lihat. Ya. Besok, ikut aku menemui CEO dari grup Torne. Ingat untuk berpakaian formal. Jangan mempermalukanku. Aku tidak cukup formal. Ah, baik. Oh, benar. Kalian berdua, Hahaha. Tiba-tiba merasa sangat mengantuk. Hei, ayah. Aku akan tidur sekarang. hei. Ganti pakaianmu. Ah? Ini kamu. Kau? Kalian saling kenal? Hubungan singkat? Ini sayangku. Oh, seperti yang diharapkan dari kota Teluk, Ceo tercantik. Badan yang bagus. Dan kakinya. Cantik. Haha, ayo. Nona Sterling, duduk di sini. Hahaha. Tuan Brooks, saya datang hari ini terutama untuk membahas kemitraan. Hei, tidak usah buru-buru. Hei, minum dulu. Untuk pemanasan. Mari bersulang, untuk Nona Sterling. Tidak, jangan minum itu. Wakil Presiden Thorne, apa maksudmu? Saya yang bertanggung jawab atas proyek ini. Jika dia tidak minum hidangan ini, maka, kamu yang minum. Saya akan meminumnya. Maaf semuanya, saya ke kamar kecil. Mengacaukan rencanaku. Hahaha, saya ikut. Sebentar. Hahaha. Arthur, saya pikir Tuan Brooks ini bertindak mencurigakan. Saya khawatir tentang keselamatan Nona Thorne. Coba cek dia. Hahaha. Wanita cantik, kamu tahu aku menaruh obat di minumanmu, dan kamu tetap meminumnya. Bukankah itu pada dasarnya melemparkan dirimu padaku? Hahaha. Mundur. Ah, Siapa bilang kau boleh menyentuh wanitaku? Apa yang kamu lakukan di sini? Jika aku tidak muncul, kamu akan diintimidasi. Jangan takut, aku di sini. siapa kamu? Hanya seorang sopir untuk keluarga Sterling. Kamu tidak ingin macam-macam denganku. Keluar dari sini sekarang. Atau, jika aku ingat dengan benar, kemitraan ini adalah dengan grup Thorne. Sejak kapan orang sepertimu, Brooks, berhak memutuskan? Keluarga Thorne telah jatuh. Perusahaan telah dipecah-pecah. Aku tidak punya suara lagi dalam apapun. Kamu benar.
Sekarang siapapun yang punya uang berhak memutuskan. Aku akan tidur dengannya hari ini. Keluar. Atau, aku akan membawa putri sulung keluarga, Sterling itu ke sini juga, dan kita akan bertiga. Mulutmu kotor. Aku tidak tahan dengan orang yang mulutnya kotor. Ulangi jika kamu berani. Ayolah. Kau memukulku. Jika aku tidak menandatangani, keluarga Thorn tidak akan bekerja sama dengan keluarga Sterling. Tunggu saja sampai keluarga Vance melahapmu. Masih merasa hebat, keluarga Vance? Ayolah. Aku menipu 20 miliar dolar dari mereka. Apa yang membuatmu begitu istimewa? Keluarga Vance baru-baru ini terkena pukulan keras. Kau yang melakukannya? Nah, kamu lebih pintar dari yang terlihat. Dengar, yang di dalam, jangan macam-macam dengannya. Yang di luar, apapun yang dia katakan, apapun yang dia minta, kamu setujui semuanya. Perlakukan dia seperti ratu. Mengerti? Ya, ya. Aku akan memperlakukannya seperti ratu. Hahaha. Tunggu. Tunggu. B. Bos. Hehehe. Ada lagi yang Anda butuhkan? Selama ini, kau sudah lama menindasnya, kan? Bagaimana kita menyelesaikan ini? Clara. Clara. Aku bersumpah, aku tidak pernah menyentuhmu. Kau tidak bisa menjebakku. Pukul dia. Tidak. Tidak. Dia pemegang saham utama perusahaan. Aku. Jangan takut. Aku di belakangmu. Kau tidak akan mempersulitnya, kan? Ah, tidak berani. Tentu saja tidak. Clara. Pukul saja aku. Aku adalah orang baik. Aku suka dipukul. Hehe. Hehehe. Pergi. Jika kau macam-macam lagi, aku tidak akan melunak padamu. Oke. Oke. Aku pergi sekarang. Hehehe. Kau duluan, aku bisa mengatasinya sendiri. Apa yang harus malu? Ini bukan pertama kalinya. Tapi sekarang kau adalah suami Clara. Loyalitas dan kejujuran itu penting. Tapi menepati janji juga penting. Aku sudah bilang, aku akan melindungimu. Aku tidak akan ingkar janji. Kalau begitu, jangan buat aku kecewa. Tuan Brooks, proyek grup Sterling kami di sisi selatan, proyek energi baru, membutuhkan dari perusahaan Anda modul baterai penyimpanan energi inti. Pesanan pertama adalah diperkirakan sebesar 300 juta dolar. Baik, baik. Kau bosnya, terserah kamu. Tuan Brooks, perusahaan kami sangat tulus dan bersedia menyerahkan 15% dari keuntungan. Terserah, baiklah. Tuan Brooks, grup Sterling mungkin bukan perusahaan kelas atas, tapi kami punya prinsip. Jika itu sikap Anda, maka tidak perlu membuang waktu. Hei, 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 Clara, 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 jangan pergi, jangan pergi. Aku salah. Oh, oh, oh. Bukan aku tidak peduli dengan sikapmu, itu yang kau mau, oke. Bagi hasil. Aku tidak perlu apa-apa. Keluarga Brooks terkenal sulit. Mereka selalu mengeksploitasi Anda dalam negosiasi. Kenapa dia begitu takut? Kamu, bisakah kamu begitu murah hati? Oh, Tuan King mengatakan kau ratuku. Tulis jumlah berapapun yang kamu mau. Tanda tangani saja. Oke, cepat, tanda tangani. Cepat, tanda tangani. Kenapa kamu terlihat seperti melihat hantu?
Kemana Arthur pergi? Uang keluarga Tornemo. Hampir habis, kan? Ini 5 miliar dolar, ambil dulu saja. Kalau butuh lebih, bilang saja. 5 miliar dolar. Bukankah kau pengawal Clara? Kenapa kau punya uang sebanyak itu? Bagi pria yang mampu, uang akan mengejarnya kemanapun dia pergi. Di mana? Mungkin. Aku jago merayu wanita. Jangan lupa kangen aku. Aku pergi. Dia pergi kemana sekarang? Baru bantu seseorang. Kontraknya sudah ditandatangani. Keluarga Brooks memberikan konsesi luar biasa. Dengan dukungan kemitraan ini, aku yakin keluarga Vance, dalam jangka pendek, tidak akan berani menindas kita secara terbuka lagi. Mereka baru saja dipermainkan, 20 miliar dolar tunai, arus kas mereka benar-benar terputus. Bagaimana mereka punya waktu untuk menarget kita? Ayah. Ayah. Ada yang salah. Keluarga Sterling tidak hanya mengamankan kontrak dengan keluarga Brooks, tetapi juga memanfaatkannya untuk membeli dengan harga murah 3 anak perusahaan kita. Arus kas grup benar-benar kering. Bank baru menelepon dan berkata, mereka akan meluncurkan investigasi risiko. Mereka berani ambil uang dariku? Hubungi faksi naga sekarang. Aku ingin mereka mati. Di sinilah aku bekerja. Wah, ini. Aku belum pernah melihat Nona Sterling begitu seksi sebelumnya. Urus urusanmu sendiri. Aku memanggilmu ke sini untuk sesuatu yang serius. Ada apa? Perusahaan baru saja mempekerjakan keamanan perisai emas tim keamanan kelas A, peningkatan penuh. Kamu, periksa setiap lantai, dan lihat apakah ada celah keamanan. Baik. Aku yang akan mengurus pekerjaan kotor. Aku pergi. Astaga. Berantakan sekali. Kamera tangga, saluran ventilasi, bocor seperti saringan. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya kamu mengkritik kami? Kamu tahu berapa banyak pejabat dan perusahaan multinasional yang telah dilindungi tim kami? Sistem kami bisa mendeteksi nyamuk yang masuk dan melacaknya. Kemari. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kafe di sisi timur lantai 1, pilar luar, di zona B parkir bawah tanah, saluran ventilasi, semuanya adalah risiko keamanan. Yang lebih parah, kamu menempatkan catu daya cadangan dan semua sistem kelistrikan semua di dalam ruang listrik tanpa autentikasi biometrik. Kalau aku punya setidaknya 7 cara untuk mengalahkan alarm dan dengan santai keluar dari pintu depan. Bagaimana kamu tahu itu? Bos, sebenarnya siapa kamu, guru? Aku bukan guru. Aku hanya seorang pengawal untuk Nona Sterling. Bos, kelemahan yang baru saja kamu tunjukkan, itu keren banget. Nanti, ajari kami beberapa trik. Tentu, aku akan ajari kalian kalau ada waktu. Clara, keluar sini. Sayang. Bukankah ini kesempatan yang sempurna? Demo langsung. Apa yang kamu mau? Ini grup Sterling, gak ada tempat untuk omong kosong. Urusan faksi harimau, cari masalah. Harimau. Faksi harimau, geng paling kuat di kota Teluk, mereka kejam. Kenapa mereka ada di sini?
Clara, kalau kamu tidak keluar, akan kuambil perusahaan sampahmu dan hancurkan berkeping-keping, lalu bakar semuanya. Siapa yang cari masalah di sini? Faksi Harimau. Kalian ngapain? Demonstrasi langsung. Jangan khawatir, aku di sini. Mereka nggak bisa menyakitimu. Kamu cari masalah. 1 inci di atas titik pusat dada, pukulan lurus bertenaga penuh. Sekarang. Mau menjebak aku? Geser ke kiri, hindari pukulan kanannya. Sekarang ketiaknya terbuka lebar, sikut dia di titik tulang rusuk vital, tendang selangkangan. Aku berhasil. Bos, kamu luar biasa. Sejak kapan aku sehebat ini? Tidak buruk. Kamu punya potensi. Pelatihan langsung, Setiap gerakan menargetkan titik vital. Bocah ini bukan pengawal biasa. Sampah yang tidak berguna. Punya wanita dipelukan, cuma nonton saja. Kamu pasti tahu cara menikmati hidup, bocah. Ayo. Adu beberapa ronde denganku. kamu ini siapa? Faksi Harimau. Anjing gila. Hah, takut? Kemari, bersujud padaku. Gak pernah dengar namamu. Tapi kamu tidak layak untuk bicara denganku. Murid kecilku sudah lebih dari cukup untukmu. Sombong. Aku bertinju bawah tanah di Asia Tenggara. 20 petarung top dunia semua tumbang di kakiku. Dia? Orang tak dikenal yang muntah darah? Aku akan kirim dia bertemu penciptanya dengan 1 pukulan. Cukup, berhenti main-main. Kalau terus begini, seseorang bisa benar-benar mati. Tapi mereka dari faksi Harimau. Apa burunya? Aku bahkan belum habis kacangku, lagi pula. Apa kau tidak percaya hanya seorang pengawal yang kau sewa? Apa kau tidak percaya suamimu? Siapa bilang aku istrimu? Lepaskan aku. Hei, jangan nakal. Tonton saja pertunjukannya. Cukup. Aku akan lumpuhkan dia dulu, lalu robek mulutmu. Dengarkan aku, kamu tidak akan kalah. Setengah langkah mundur ke kanan, merunduk. Sekarang, pukul rahanya. Bos, benar-benar berhasil. Mustahil. Lagi. Pukulan berikutnya. Dia akan memukul tulang rusuk kananmu, mundur setengah langkah ke kiri, lutut ke perut. Bos, kenapa dia memukul dirinya sendiri? Mungkin dia gila. Serius? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan muridku? Sekarang kamu menyakiti dirimu sendiri? Dengan keahlianmu, pengamen monyet itu lebih baik darimu. Orang ini tampaknya cukup tangguh. Kamu menjebakku. Tangkap dia. Bunuh dia. Semua berhenti. Tuan Steel, ada apa datang ke sini? Ini. Rokoknya. Jangan banyak omong. Faksi harimaumu berutang pembayaran 3 bulan padaku. Mau bayar atau tidak? Oh, ya. Tentu saya bayar. Ini semua salah orang ini. Aku akan urus dia sebentar. Uangmu? Aku antar sendiri ke tempatmu. Hahaha. Markus Steel dari kota sungai memberi hormat kepada bos. Tuan Steel. Kamu salah orang. Hei. Dia cuma pengawal biasa. Hahaha. Berani-beraninya kamu. Di depan bosku, kamu berani tunjuk-tunjuk? Bahkan Tuan Steel panggil bosku bos. Jadi tadi aku setara dengan Tuan Steel. Latar belakang bos sangat menakutkan. Ku dengar. Kamu mau macam-macam dengan bosku? Itu kesalahpahaman. Kesalahpahaman besar. Aku datang cuma untuk... Oh, aku datang menemui Tuan King untuk memberi hormat. Memberi hormat? Kau bikin sayangku pucat pasi. Itu yang kau sebut memberi hormat? Ya.
Kamu tiba-tiba datang ke perusahaanku dan buat onar, melukai satpamku, mengganggu ketertiban, menyebabkan kerugian emosional dan materi yang serius bagi perusahaanku. Bukankah kamu harus mengganti rugi? Ya, ganti rugi. Tentu aku akan bayar. Tuan King. Ini penghasilan geng kami beberapa bulan terakhir. Sekitar 80 juta dolar. Passwordnya 6 angka 8. Silakan ambil dulu. Kalau kurang, aku akan jual semua yang kumiliki dan melunasi sisanya. Aku mohon Tuan King dan Nona Sterling untuk bermurah hati. Baik. Jangan sampai terulang lagi. Ayo pergi. Terima kasih, Tuan King. Terima kasih, Nona Sterling. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Bos, jangan panggil aku bos. Aku tidak bergaul dengan orang kriminal. Bos, mohon mengerti. Aku sudah lama pensiun dari kehidupan itu. Sekarang, semua yang atas namaku adalah bisnis legal. Itu benar. Dia baru-baru ini belajar seni bela diri Oakhaven. Katanya mau mempromosikan budaya tradisional. Kumohon, bos, terimalah aku sebagai pengikutmu. Mulai sekarang, di kota sungai, aku akan ikut perintahmu. Baik. Bos, itu luar biasa. Tuan Steel tampak seperti anak kecil di depanmu. Ya, bos, kami ingin menjadi muridmu, bos. Hanya hadiah kecil untukmu. Klub Langit Biru paket premium VIP. Perlakuan kerajaan penuh. Itu tidak terasa benar. Aku ambil. Simpan saja, bos. Ayolah, seorang pria harus menikmati dirinya. Semuanya sudah kami urus. Haha. Aku sebenarnya tidak ingin pergi. Tapi melihat kalian terlihat kesepian, sebagai kakakmu, aku ikut saja. Ayo. Bos, semuanya sudah siap. Pergi saja dan bersenang-senang. Mereka benar-benar profesional. Tajam. Ayo. Luna. Target malam ini telah ditemukan oleh tim 2. Tugas utama malam ini hanya jangan sampai ketahuan. Dimengerti. Selamat malam, Tuan. Saya nomor 4503 tukang pijat Anda. Senang melayani Anda. Lepaskan pakaianmu. Apa? Lepaskan pakaianmu. Fuck. Kami tempat yang legal. Kami hanya menawarkan jasa pijat. Maksudku, aku sudah melepas pakaianku. Kamu bisa mulai pijatnya. Kamu pikir apa? Kamu? Yo? Bukankah kamu yang mencoba menangkapku waktu itu? Agen wanita itu? Apa? Kamu ganti karier? Ganti karier besar? Jangan banyak bicara. Kamu lolos waktu itu. Kali ini kamu tidak akan lolos. Aku curiga kamu mata-mata. Pasang borgolnya. Tunggu. Kalian di dalam tempat pijat melakukan penangkapan, Agen Frost? Mewah, ya? Berikan tanganmu. Kamu. Agen Frost? Sebelum menangkap seseorang, kamu harus pikirkan apakah kamu yang akan ditangkap. Luna, ada masalah? Laporkan statusmu. Ada anomali? Tidak ada. Tetap waspada. Lapor kapan saja. Siap. Baiklah, aku hanya bercanda. Jangan bergerak.
Apa tujuanmu di Oakhaven? Kau mata-mata atau apa? Luna Frost. Usia 25 tahun. Operasi khusus global, Komandan Unit Operasi Khusus. Juara tinju polisi 3 kali. Kau benar-benar yang termuda dan tercantik di Oakhaven. Kau sesuai dengan reputasimu. Bagaimana kau tahu? Identitasku, tapi itu rahasia negara tingkat atas. Apakah mencari tahu identitasmu sesusah itu? Aku tidak hanya tahu identitasmu, aku juga tahu ukuran tubuhmu. Kau petarung terlatih, ya? Kau menjaga bentuk tubuhmu dengan baik? Mesum, kau mencari gara-gara. Hei. Aduh. Tidak, tunggu. Kenapa kau melawanku? Bukankah kau sedang bertugas, membuat keributan seperti ini, tidak takut ketahuan? Ini misi rahasia tingkat atas. Bagaimana kau tahu itu? Lambang naga emas gelap. Aku hanya melihat pola ini di file rahasia tertinggi negara. Apa kau? Kaisar King? Siapa? Belum pernah dengar. Tapi nama itu, kedengarannya sangat keren. Oh? Mustahil. Kau benar-benar pikir sosok legendaris seperti itu akan berbaring di tempat tidur pijat dan membiarkanmu menangkapnya? Hentikan omong kosong. Apakah kau atau bukan, hari ini kau ikut denganku ke kantor polisi. Baiklah. Aku akan bekerja sama. Hei. Apa yang kau lakukan? Petugas Frost? Kau melakukan penangkapan, tapi kehadiran saja tidak cukup. Tidak. Apa yang kau pikir kau lakukan? Biarkan aku bilang, jika kau menyentuhku, kau akan kubayar. Ah, Apa yang kau pikirkan? Ayo. hei. Hei, Arthur. Lepaskan aku. Lain kali aku menangkapmu, aku tidak akan melepaskanmu. Kalian bersenang-senanglah, aku alergi pada wanita, aku keluar. Hei, bos. Kabar buruk, kami baru saja secara tidak sengaja terlanjur bicara. Nona Sterling tahu kau datang ke klub Langit Biru. Apa? Selesaikan sendiri. Jelaskan padanya. Kamu juga tidak tahu. Bersembunyi, ya? Kenapa sembunyi? Ada apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja dipijat. Itu legal. Legal. Hah? Benar? Kamu tahu kau masih punya wewangian wanita lain di tubuhmu? Kalau begitu pasti salah hidungmu. Dan bekas lipstik. Hei, tidak, kamu, biar ku jelaskan, pasti dari seseorang yang tidak sengaja menyenggolku, aku tidak bersalah. Tidak perlu menjelaskan. Kalau mau bersenang-senang, pergilah. Apa aku melarangmu? Ya. Clara. Arthur, dia sebenarnya. Tehnya enak. Hei. Nona Sterling, Clara yang cantik, aku salah. Kamu salah? Bagaimana bisa kamu salah? Ini semua salahku. Aku terlalu mengontrol. Apa itu cukup? Tidak, akulah yang salah, aku kacau. Tapi aku bersumpah, aku hanya mencintaimu. Bagaimana kalau begini? Kamu bisa menghukumku? Hukum aku dengan memberimu pijatan setiap hari. Hukum aku. Arthur King. Ini undangan dari Victor Fans. Dia mengundang kita besok malam jam 7, untuk makan malam pribadi di Puri Agung. Dia ingin mentraktir kita. Victor Fans. Dia baru saja menerima pukulan besar. Apa yang dia rencanakan sekarang? Makanan ini jebakan. Tapi jika kita tidak pergi, bagaimana kita akan tahu apa yang mereka rencanakan? Mari kita beri Clara satu kesempatan terakhir.
Jika dia bekerja sama kali ini, untuk semua proyek masa depan, kami akan memberikan 30% dari keuntungan, masalah lalu bisa dimaafkan. Jika tidak, jangan salahkan aku jika kejam. Nona Sterling, Tuan King, suatu kehormatan. Silakan, duduk. Ini anakku. Muda dan ceroboh, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahannya, kalian berdua, jangan dimasukkan ke hati. Benar. Saya dulu belum dewasa. Saya di sini untuk meminta maaf kepada kalian berdua. Semua sudah berlalu sekarang. Nona Sterling, Anda murah hati. Dan Tuan King, Anda sungguh luar biasa. Saya yakin Anda tidak akan menyimpan masalah sekecil itu terhadap kami. Benar? Karena Tuan Van sangat tulus, kami akan melupakannya. Angkat gelas untuk Tuan King. Maka kami akan mengandalkan Tuan Vance untuk menjaga kami dengan baik malam ini. Ayah, dia melakukan ini hanya untuk menggangguku, lakukan saja. Hei, kenapa ikan itu jauh sekali? Ambilkan saya sepotong perut ikan. Buang durinya. Makan. Makan. Sudah kubilang buang durinya. Seperti perang. Membuat keributan sebesar ini. Apa? Kamu ingin seluruh restoran mendengar bahwa Anda, Tuan Vance, begitu menyedihkan dalam melayani orang? Ulangi, Arthur King. Jangan memaksaku terlalu jauh. Tuan Vance. Jadi ini ketulusan yang Anda maksud? Tepat. Tuan Vance, sikap seperti ini membuat sulit bagi kami untuk terus bekerja sama. Beraninya kamu. Kamu mencari masalah. Clara Sterling, Arthur King. Jangan salahkan aku, jika hari ini grup puncak menghancurkan kalian. Tuan Vance, kami memberi Anda kesempatan sekarang. Jika Anda tidak mau bekerja sama, Anda yang akan menderita. Jika kamu tidak mau bekerja sama, kamulah yang akan menanggung akibatnya. Jangan terlalu gusar. Biarkan aku tunjukkan sesuatu. Grup Puncak memiliki 3 rute inti di Asia Tenggara melibatkan penyelundupan, yang semuanya tampaknya barang ilegal, kan? Tidak. Ayah. Bagaimana bocah ini tahu? Nah, kamu minta maaf, dan berikan 60% keuntungan dari proyek East City untuk 5 tahun ke depan kepada grup Sterling, dan aku bisa berpura-pura bahwa kejadian malam ini tidak pernah terjadi. 60%? Kenapa tidak langsung merampok kami saja? Jadi tidak ada kesepakatan. Tuan Vance, awas diri. Arthur, kita mungkin sedikit terlalu agresif. Jika kita mendorong mereka terlalu jauh, Jangan khawatir. Mereka tidak punya apa yang diperlukan untuk mengancamku. Ayo pergi. Ayah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bocah itu baru saja membongkar semua rahasia kita. Karena dia minta mati. Kita berikan saja. Hubungi perkumpulan bulu hitam. Ayah. Melibatkan mereka?
Mereka sekelompok bajingan kejam yang tidak kenal ampun. Jika kita melibatkan mereka, aku khawatir itu akan merusak fondasi grup kita. Fondasi? Jika dia tidak mati, kita mati. Saat ini, aku hanya menginginkan nyawanya. Lepaskan. Ayah orang tua? Kamu lihat Clara? Apa? Dia pergi. Aku sudah meneleponnya, tapi dia tidak menjawab. Tidak mungkin. Oh tidak. Mungkin sesuatu terjadi pada Clara? Cepat, hubungi semua pengawal, tarik semua pengawasan kota. Oh tidak. Kamera keamanan. Di pintu masuk perusahaan sengaja dirusak. Butuh 3 hari untuk memulihkan data. Sekarang, bagaimana? Jangan khawatir. SWAT sedang menanganinya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pengawasan biasa tidak bisa menemukan mereka, gunakan satelit global, untuk mencocokkan kendaraan dan ciri-ciri manusia. Ayah, siapa sih dia? Bagaimana seorang pengawal biasa bisa mengakses satelit? Dia bukan pengawal. Dia adalah sosok legendaris, sangat berbakat di setiap bidang. Jenderal tak terkalahkan di medan perang. Kaisar King. Wow. Aku tidak pernah berpikir tokoh penting seperti itu akan semudah ini. Ketemu mereka. Secepat itu? Semua ini karena Arthur King, bajingan itu. Yang menghancurkan aku dan membuatku tanpa pewaris. Membuatku bahan tertawaan semua orang. Katakan padaku, jika pria itu tahu, aku sedang memotong wanitanya menjadi cincangan, ekspresi apa yang akan dia tunjukkan? Drake. Hanya itu yang kau punya? Jalan. Kau masih bicara besar, ya? Hahaha. Nona Sterling. Kau sekarang bagai domba yang akan disembelih? Aku sarankan kau tahu apa yang baik untukmu. Untuk tempat ini. Bahkan hantu pun tak akan menemukannya. Haha. Berhenti di situ. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Gampang sekali. Clara dan aku memiliki telepati satu sama lain. Saat dia memikirkan aku segera datang berlari. Ini bukan waktunya untuk bercanda seperti ini. Arthur, kau harus keluar dari sini. Mereka telah memanggil Black Feather Society. Bos, keluarlah. Setelah kau di sini, kau masih pikir bisa kabur? Haha. Arthur King. Ini adalah Ghost Blade CEO. Nama kode Ghost Blade. Kau tidak akan bisa lolos meskipun punya sayap. Jadi, kamu yang aku lawan. Sepertinya kamu tidak istimewa. Kami, Perkumpulan Bulu Hitam, selalu menjunjung kehormatan dan keadilan. Jika kamu mentransfer grup Sterling 51% saham melalui perjanjian transfer kepada kami, aku akan membiarkanmu mati utuh. Nona Sterling. Cepat beritahu kekasihmu untuk menyiapkan kontrak. Orang ini adalah salah satu dari 3 pembunuh teratas di Perkumpulan Bulu Hitam, orang-orang yang mati di tangannya. Bahkan tidak bisa ditemukan utuh. Jika kamu tidak mentransfer, kamu hanya akan melihatnya dicincang menjadi daging cincang. Tamparan. Arthur, kamu tidak boleh terluka. Apa yang kamu tunggu? Berikan dia kontraknya. Anak ini masih keras kepala, ya? Nona Sterling sudah bicara. Jangan kira kamu bisa bertarung. Keluarga fans di kota sungai adalah hukum. Kami punya semua koneksi.
Kamu tidak bisa menang. Hei, orang tua, kenapa kamu banyak bicara? Dan kamu, kalau mau bertarung, bertarung saja. Aku lapar, aku buru-buru pulang untuk makan malam. Kamu cari masalah. Kau sungguh luar biasa. Jauh lebih kuat dari yang kukira. Tuan Vanse, berapa banyak yang dikeluarkan? Orang tuamu kali ini untuk menyewa tokoh penting ini? Pak, Berhenti main-main. Selesaikan secepatnya. Sial. Aku tidak bisa bergerak. kawan, aku akan jujur padamu. Malam ini, Drake harus mati. Aku tidak ingin kematiannya meninggalkanmu tanpa apa-apa. Karena bosmu dan aku sudah kenal lama, aku akan memberimu satu kesempatan. Berbalik dan pergi sekarang. Sesuai aturan, mereka harus membayarmu setengah sebagai uang muka atas masalahmu. Itu menguntungkan semua orang. Jika tidak, kau akan punya uangnya tapi tidak punya kesempatan untuk membelanjakannya. Pedang hantu. Jangan percaya omongannya. Habisi dia sekarang. Apakah Black Feather Society takut? Benar, Pak. Dia menghina Black Feather Society. Habisi dia. Bagaimana mungkin bos kenal dengan sampah sepertimu? Kau telah menghina bos. Hari ini, bahkan jika kami mencabikmu hingga hancur, itu sudah pantas untukmu. Kamu mencari masalah. Mustahil. Bagaimana mungkin kekuatanmu sekuat ini? Pemimpinmu adalah burung hantu malam, kan? Dia punya luka berbentuk salib di bahu kirinya. Luka itu dia dapatkan 13 tahun lalu, saat dikepung pengedar narkoba. Kau. Bagaimana mungkin kau tahu tentang luka lama pemimpin kami yang tersembunyi? Karena akulah yang menjahit luka itu sendiri. Dan, kemampuan sembunyi dan kemampuan bertahan hidupnya, juga sesuatu yang kuajarkan padanya iseng-iseng. Singkatnya, bosmu adalah pengikutku. Mustahil. Pemimpin kami tak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia? Kalau begitu, tanda ini. Pernahkah kau lihat sebelumnya? Jadi selama ini kau mati di tanganmu. Pedang hantu. Bukanlah suatu kehinaan sama sekali. Dia mati. Palsu. Ini pasti palsu. Tuan pedang hantu. Bagaimana mungkin dia mati semudah itu? Sekarang, giliranmu. Mundur. Aku akan mulai denganmu. Berhenti di situ. Aku sudah memasang 15 bom. Jika kau menyakiti sehelai rambut pun di kepala anakku, aku akan meledakkan kita semua. 220 pon bahan peledak C4, zona timur, posisi 3 dan 7, pilar penyangga nomor 11, 22 pon, persimpangan ventilasi, 11 pon. Kau ingin aku sebutkan sisa 10 lokasinya? Bagaimana kau tahu dengan begitu tepat? Aku tidak hanya tahu, aku juga bisa memberitahu kamu bahwa semua bom itu sudah diamankan. Jika kau tidak percaya padaku, coba saja. Aku tidak percaya padamu. Kau berbohong. Omong kosong. Tolong aku. Tidak mungkin. Tolong aku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau seharusnya tidak pernah macam-macam dengan Clara. Nat. Nat. Arthur King. Kau bunuh anakku. Aku akan membalas dendam untuknya. Kau tahu apa artinya benar-benar menghancurkan seorang pria? Lepaskan dia. Atau aku akan membunuhmu. Arthur King. Aku bersumpah akan membuatmu membayar dengan darah.
Jangan takut, aku di sini. Arthur, terima kasih. Jika bukan karena kamu hari ini, malam ini mungkin aku akan. Aku berjanji padamu akan melindungimu. Aku menepati janji. Aku akan keluar sekarang. Istirahatlah. Nona Sterling, kamu sakit. Cium aku. Sudah berapa lama kau mengintip? Tidak. Siapa yang memata-matainmu? Jangan terlalu percaya diri. Arthur, kali ini, semua berkatmu. Untuk perusahaan, kami mengandalkanmu untuk membantu Clara lebih banyak. Jangan khawatir, ayah. Aku akan menjaganya dengan baik dan melindungi keluarga Sterling. Baik, baik. Tertawa. Keluarlah dan temui aku. Ayo makan. Terima kasih, Arthur. Keluarga fans sudah selesai. Utang dan ancaman yang membebani keluarga Thorne hilang dalam semalam. Aku bebas. Selamat. Dan, siapa sebenarnya dirimu? Aku sudah mendengar semuanya tentang masa lalumu. Sedikit misteri. Bukankah itu lebih baik? Bagaimana denganmu? Ada rencana? Ya? Aku ingin menjelajahi Eropa. Tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan bagiku. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin meminta bantuanmu. Bantuan ini hanya kamu yang bisa membantuku. Berpisah malam ini, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Aku ingin meninggalkan kenangan yang hangat, oke? Bos, ada yang terjadi. Tempat yang jelek sekali yang dipilih para penjahat ini. Apakah ini berbahaya? Bos, kita sedang ditargetkan. Tadi malam, 3 sekolah bela diriku semuanya dihancurkan. Mereka kejam, melukai puluhan orang kita. Mereka bahkan menyebut nama, meminta bertemu denganmu. Tuan King, apakah Anda memprovokasi seseorang? Bos, Anda harus membela kami. Jangan khawatir, karena aku di sini. Aku tidak akan membuatmu khawatir lagi. Mungkinkah Victor? Tidak. Dia tidak memiliki kemampuan atau nyali. Arthur, kamu pikir keluarga Van sesudah habis? Hari ini, akan kutunjukkan padamu kekuatan sejati keluarga kami. Jadi ini cadangan yang kau pilih? Sepertinya dia bukan petarung yang tangguh, ya? Berhenti sok jagoan di sini. Ini adalah murid langsung dari Yang Abadi, orang yang kau bunuh di jamuan waktu itu. Sekarang, seorang murid membalaskan dendam gurunya. Itu wajar, HMPH. Dan kupikir kau membawa seorang guru besar. Tapi cuma orang yang balas dendam gurunya, ya? Murid kecil yang setia, ya? Bahkan gurunya dibunuh oleh bos semudah mematahkan leher ayam. Murid? Apa gunanya? Bos? Anjing tua fans itu pasti putus asa. Ngambil siapa saja untuk genapi jumlah. Manifestasi telekinetik? Bukan. Ini sesuatu yang jauh lebih gelap, gelombang kejut psikis.
melukai orang dari jarak jauh, membunuh tanpa jejak. Teknik ini, mungkinkah dari legenda sekta tersembunyi? Apakah dia yang mempraktikkan seni gelap pencuri jiwa? Benar. Dia ini. Aku akan merenggut nyawamu hanya dengan jentikan jari. Hari ini, kau mati. Kita tamat. Sehebat apapun bos, dia tak bisa kalahkan ilmu hitam. Mungkinkah seni bela diri kita punah? Bos, hari ini kita mungkin tamat. Sepertinya, kita selesai hari ini. Arthur King. Kamu benar-benar membunuh sampah itu yang abadi. Memalukan bagi sekte kita. Dengar, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah di sini dan minta maaf dengan tulus padaku. Aku akan pertimbangkan untuk membiarkanmu mati utuh. Mulutmu lebih busuk dari kakimu. Zaman sudah berubah. Bersembunyi di gua puncak setiap hari, mengunyah batu, apa itu membuatmu berhalusinasi? Lihatlah sekeliling. Era ini bukan lagi waktunya sihir omong kosongmu merajalela. Lidah tajam. Kalian para pendekar negara naga semua biasa-biasa saja, lemah dan menyedihkan. Selama bertahun-tahun, mereka yang bisa terkena pukulan telapak tanganku dan bertahan hidup sangatlah sedikit. Dan kau? Tidak terkecuali. Oh, benarkah? Kalau begitu aku ingin melanggar aturan itu. Apa? Kau benar-benar menangkapnya? Bagaimana mungkin kau bisa memblokir pukulan telapak tanganku? Dia memblokirnya. Dia sangat muda, namun kekuatannya luar biasa. Luar biasa. Hahaha. Itulah bos kita. Dia bahkan membalas trik kotor itu. Mustahil. Hades tidak terkalahkan. Bagaimana dia bisa kalah? Kau, siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana kau memiliki tingkat kultivasi yang begitu dalam? Kaisar King, dahulu, guru dari gurumu di Gletser Utara mengalami serangan balik alam mistik dan hampir mati. Akulah yang menyelamatkan nyawanya. Mustahil. Kaisar King mengendalikan awan dan hujan. Bagaimana mungkin kau semudah ini? Kalian selalu salah paham. Bagi seorang jenius, sangat mungkin untuk mencapai prestasi surgawi di usia muda. Ini, Kaisar King, bos, mungkinkah kau, dewa perang yang legendaris, yang sombong dan tak tertandingi? Ya ampun, kami bergaul dengan sosok mistik seperti itu. Liga pembunuh, sekta tersembunyi, di hadapan sang kaisar, mereka tak lebih dari debu. Aku buta dan tak tahu sang kaisar telah tiba. Aku pantas mati. Hades, kau. Semua ini karena si semut fans yang menipuku, bilang aku harus kesini untuk menghadapi pengawal belaka. Aku benar-benar tak tahu itu kau. Jika tidak, aku takkan berani menyinggungmu. Aku mohon sang kaisar mengampuni nyawaku. Mengampunimu? Kupikir bisa. Tapi tadi, kau bilang orang-orang dari negara naga semua biasa-biasa saja. Tampar dirimu 100 kali, lalu pergi. Terima kasih atas pengampunan nyawaku, sang kaisar. Aku, Victor Vance, memerintah seumur hidup, merencanakan banyak intrik. Tidak pernah menyangka aku akan jatuh di tangan seorang anak muda sepertimu. Terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri, tapi itu merenggut nyawamu. Keluarga Van sudah berakhir. Mereka pantas mendapatkannya. Sang Kaisar. Sekarang kota sungai sudah tenang. Aku, Marcus Steele, bersedia mengabdi padamu sebagai tuanku. Aku akan menyerahkan semua asetku dan wilayah sepenuhnya kepadamu. Mulai sekarang, dunia bawah kota sungai akan mengikuti pimpinanmu. Aku tidak tertarik. Urus sendiri. Ingat, jangan sentuh yang seharusnya tidak kau sentuh. Aku, Marcus, akan mengikuti perintah Kaisar. Akhirnya menemukanmu, Kaisar King.
masuk. Arthur, masuk. Arthur, masuk. Arthur King, masuk.